Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Husni Abdul Fathah, NPM 1901-2010-313. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan terkait materi yang telah diberikan oleh Pak Riga, yang dimana untuk memenuhi tugas kuis yang telah diberikan. Mungkin bisa saya share screen terlebih dahulu. Jadi di sini saya mengambil materi yaitu pasar modal. Saya bisa masuk ke definisi dari pasar modal itu sendiri. Untuk definisi dari pasar modal itu sendiri adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk mengemban usaha, ekspansi, penambahan modal, kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Kemudian untuk mendapatkan pendanaan itu, biasanya perusahaan atau institusi tersebut menerbitkan saham atau bisa disebut saham tadi atau surat hutang, dan masyarakat pemodal atau biasa disebut dengan investor yang mendanai perusahaan maupun industri tersebut dengan membeli instrumen tersebut di pasar modal baik secara langsung maupun dalam bentuk reksadana. Karena itu, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian dari suatu negara. Mengapa memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara? Karena investor menanamkan modal dalam suatu saham maupun surat hutang itu dengan jumlah yang besar. Makanya, dengan jumlah uang segitu mungkin bisa berpengaruh terhadap suatu negara atau suatu perekonomian negara. Selain saham, obligasi maupun reksadana, pasar juga memperdagangkan bentuk-bentuk lain seperti waran, right, maupun produk derivatif lainnya. Seperti itu untuk definisi dari pasar modal itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk jenis-jenis dari pasar modal. Untuk jenis-jenis dari pasar modal itu sendiri, itu terbagi menjadi dua, yaitu pasar primer maupun pasar sekunder. Untuk pasar primer sendiri, yaitu pasar perdana, atau biasa disebut dengan pasar perdana, itu merupakan pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek periode pasar perdana, yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor pemodal oleh pihak oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau biasa disebut dengan broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Kemudian proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Nah, untuk pasar primer sendiri ini biasanya itu diperdagangkan sebelum keluar di aplikasi. Biasanya ini untuk pasar primer ini melalui aplikasi eIPO. Dulu saya juga pernah beli di aplikasi eIPO itu saham-saham yang seharusnya belum keluar di perdagangan tapi sudah keluar di pasar primer itu sendiri melalui aplikasi eIPO. Tetapi pada saat kita membeli saham melalui pasar primer atau pasar primer itu kita hanya bisa membeli secukupnya saja. Jadi kalau seumpamanya kita membeli lebih, maka akan dikembalikan lagi sisanya akan dikembalikan lagi oleh aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market.
Jadi di sini pengertiannya adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder ini memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor satu dengan investor yang lainnya. Jadi untuk pasar sekunder ini dilaksanakan setelah pasar primer. Jadi bisa diperjualbelikan melalui aplikasi sekuritas yang direkomendasikan oleh sekuritas. Salah satunya seperti yang pernah saya buat, yaitu aplikasi Mandiri Online Sekuritas Trading. Nah, di situ kita bisa berkecimpung di pasar bersama dengan investor-investor lain. Dengan cara membeli saham, bisa saham tersebut naik maupun bisa turun. Nah, untuk sementara itu untuk pasar primer. Kemudian untuk pasar primer dan sekunder. Kemudian saya bisa lanjutkan lagi terkait manfaat dari pasar modal itu sendiri. Jadi dalam manfaat dari pasar modal itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama yang pasti adalah mendapatkan keuntungan. Manfaat pasar modal bagi investor yang pertama yaitu adalah mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat itu adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Apabila saham kita menginvestasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Seperti itu. Jadi terkait keuntungan ini itu didasari atas dividen maupun capital gain, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu manfaatnya menambah alternatif investasi. Jika dilakukan di bidang properti seperti rumah, pada umumnya membutuhkan modal yang sangat besar ya. Kini masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa modal yang besar. Contohnya kita pada saat berinvestasi di reksadana. Jadi calon investor bisa berinvestasi hanya dengan modal kurang dari 500.000 atau bisa 10.000, 20.000 apabila di reksadana. Begitu juga dengan investasi di sektor saham. Di sektor saham pun paling tidak kurang dari 500.000 sudah bisa. Kemudian saya lanjut lagi ke produk pasar modal. Jadi produk pasar modal itu sendiri ada 4, yaitu diantaranya ada saham, surat utang atau obligasi, kemudian reksadana maupun derivatif. Untuk saham sendiri itu, saham atau stok itu merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer di kalangan saat ini. Jadi saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyerta modal seseorang atau pihak tertentu atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ini surat utang atau obligasi, itu pengertiannya yaitu surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jadi untuk obligasi sendiri ini juga diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Pada perkembangannya, obligasi sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis. Untuk yang pertama itu jenisnya yaitu ORI atau biasa disebut dengan obligasi retail Indonesia. Itu merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah yang diperjualbelikan kepada masyarakat umum dengan bunga yang bersifat fixed rate atau tetap. Kemudian yang kedua yaitu SBR atau Saving Bond Retail, itu merupakan pengembangan dari ORI tadi, yang dimana bunga dapat meningkat bila suku bunga dari LPS naik, maka bunga SBR juga pasti akan naik. Kemudian yang terakhir suku. Suku itu merupakan obligasi yang berdasarkan pada prinsip syariah.
Jadi kalau obligasi berupa pernyataan uang, sedangkan kalau sukuk ini berupa bukti kepemilikan. Jadi pada sukuk tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil sistemnya. Struktur yang mengatur di dalamnya juga harus terbebas dari nilai riba dan haram. Kemudian dilanjut ke reksadana. Untuk reksadana sendiri itu merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin memulai dengan permodalan yang kecil. Jadi untuk reksadana sendiri itu bisa dimulai dari angka ya yang saya sebutkan tadi 10.000 sampai 20.000. Jadi ya untuk reksadana itu sendiri intinya bisa dimulai dari suatu permodalan yang sangat kecil seperti itu. Kemudian reksadana itu diartikan sendiri sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio surat-surat berharga sebagai bukti klaim atau aset yang dihimpun oleh manajer atau dikelola oleh manajer investasi sebagai penghimpun dana dari para investor. Seperti itu untuk reksadana. Kemudian lanjut ke derivatif. Untuk derivatif sendiri itu instrumen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang satu ini mungkin masih banyak yang belum mengenal atau belum paham atas investasinya. Jadi derivatif sendiri itu merupakan kontrak finansial antara dua belah pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam membeli atau menjual aset maupun komoditas yang telah disepakati bersama dari pihak maupun penjual. Dari pihak penjual maupun pembeli, sorry. Kemudian saya lanjut terkait langkah-langkah dalam membeli saham. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri di sini ada 4, yaitu yang pertama, yang pastinya menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritas. Jadi, untuk menentukan perusahaan sekuritas itu kan ada banyak. Ada dari BNI, ada dari BCA, atau dari Mandiri yang saya pakai. Itu seperti tadi, MOS, Mandiri Online Sekuritas Trading, dan lain-lain. Nah, untuk itu mungkin langkah-langkahnya di setiap sekuritas itu berbeda. Kalau untuk saya pribadi, menggunakan aplikasi MOS itu disuruh mengisi formulir seperti KTP, nama lengkap, alamat, dan lain-lain. Kemudian masuk ke langkah kedua yaitu membuka rekening nasabah. Di sini rekening nasabah sendiri itu berfungsi untuk membedakan antara rekening pribadi dengan rekening nasabah yang akan nanti diinvestasikan untuk membeli saham. Jadi kalau dari Mandiri sendiri, dari MOS itu, untuk rekening nasabah, jadi dikasih 2 rekening. Yang pertama rekening pribadi yang kita pakai sendiri, kemudian yang kedua rekening nasabah, atau biasa disebut dengan rekening dana nasabah RDN. Itu untuk menginvestasikan dana-dana yang nantinya untuk saham. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pilih saham, apabila rekening nasabah sudah terbentuk atau rekening RDN tadi sudah terbentuk, maka bisa langsung masuk ke memilih saham. Nah, untuk rekening dana nasabah itu sendiri, tadi caranya agar dananya terisi, mungkin bisa melalui transfer rekening pribadi, seperti itu. Kemudian masuk ke memilih saham, jadi dalam memilih saham itu sendiri, kita harus berhati-hati juga, karena ada saham-saham yang sekiranya termasuk ke dalam saham yang kurang, atau yang memiliki fundamental yang jelek, yang buruk. Kemudian salah satunya juga ada yang saham yang memiliki fundamental yang baik, atau biasa disebut dengan LQ45 atau blue chip. Nah, itu harus berhati-hati. Seperti kalau saham-saham blue chip itu salah satunya seperti BCA, BRI, Mandiri, kemudian PTBA, Agro, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian setelah kita memilih saham, lanjut ke pemantauan pasar. Nah, untuk pemantauan pasar sendiri kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita ingin berinvestasi di jangka panjang atau jangka pendek. Jadi kalau seumpamanya kita ingin berinvestasi di jangka panjang, mungkin saya bisa menyarankan untuk membeli saham blue chip.
atau saham yang memiliki fundamental yang baik. Seperti itu. Kalau untuk saham-saham yang kurang atau yang memiliki fundamental buruk kan cenderung ke fluktuatif harganya. Nah, itu mungkin bisa dibuat sebagai jangka pendek atau trading untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi itu harus kita maksimalkan di analisis teknikalnya sendiri. Mungkin seperti itu untuk langkah-langkah membeli saham. Saya lanjut di struktur pasar modal. Jadi di sini struktur pasar modal itu dinaungi atau diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri terbagi atas yang pertama KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, BEI, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kemudian bawahnya lagi ada perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, kemudian profesi penunjang, kemudian emiten, dan yang terakhir pemodal. Kemudian saya lanjut, di sini ada cara berinvestasi di luar negeri. Untuk investasi di luar negeri itu kan terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama buka rekening saham luar negeri. Di fase pembukaan ini, kita diminta untuk mengisi formulir sama seperti yang tadi, langkah-langkah untuk membeli saham, mengisi formulir serta melengkapi beberapa dokumen sebagai data diri untuk perusahaan luar negeri. Terdapat beberapa perusahaan sekuritas yang menyediakan broker untuk melayani proses pembukaan rekening. Salah satunya seperti IBKR atau Interactive Broker maupun Tastyworks. Itu merupakan broker-broker dari luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu kita mendepositkan sejumlah dana. Pada umumnya deposit dana ini dilakukan lewat transfer bank dengan sejumlah rekanan yang melayani proses deposit di tempat perusahaan sekuritas. Jadi pada proses deposit sejumlah dana untuk membeli saham perusahaan luar negeri tidak jauh berbeda dengan deposit dana untuk membeli perusahaan di luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu software online trading. Jadi di sini jika data diri dinyatakan terverifikasi dan rekening saham pun yang diisi sejumlah dana, maka kita sudah bisa membeli berbagai macam saham sesuai dengan rekomendasi dari broker. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Di sini contoh kasusnya yaitu investor X membeli saham agro seharga 1.400. Namun ia tidak memperhatikan analisis dari fundamental maupun teknikalnya. Jadi dia hanya asal membeli saham tersebut. Di keesokan harinya, harga saham pun jatuh di angka 1.120, yang berarti kan turun sebanyak 20%. Nah, itu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh investor tersebut? Penyelesaiannya yaitu, langkah selanjutnya, agar investor tersebut tidak boncos, maka investor tersebut mungkin bisa yang pertama mengatur manajemen keuangan yang dimana pada saat harga tersebut jatuh, investor bisa melakukan analisis fundamental maupun segi teknikal. Jadi investor harus yakin kalau keesokan harinya harga tersebut akan naik, sehingga investor tersebut dapat melakukan average down atau rata-rata bawah dengan membeli saham tersebut di harga bawah. Maka otomatis kan angka persenan pun akan menurun. Kalau seumpamanya kita melakukan average down atau beli di harga bawah, maka hal tersebut bisa meminimalisir kerugian dari investor seperti itu. Kalau investor berpikir kalau seumpamanya besok harganya naik, ternyata kok turun, maka mau tidak mau, suka tidak suka, apabila investor tidak memiliki dana lagi untuk melakukan average down, investor terpaksa harus melakukan cut loss atau jual kerugian. Seperti itu penyelesaiannya. Mungkin untuk saat ini itu dulu yang bisa saya presentasikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.